Halo semuanya, jadi di film kali ini aku akan membawakan salah satu film yang kalian sukai. Jadi film kali ini yang berjudul Cyclist, di mana ada salah satu perempuan yaitu namanya Ellen. Ellen ini adalah tokoh terkenal pemain biola yang sangat terkenal sehingga banyak orang yang menyukainya dengan karya-karya yang ia ciptakan. Karena ia menganggap ia sudah terkenal banget, maka ia menganggap ada orang yang iri padanya lalu menyiramkan bahan kimia ke matanya sehingga matanya buta. Nah, aku akan menceritakan film ini, yaitu film spoiler. Oke, alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe dan komen dulu agar menikmati filmnya. Karena Ellen depresi dan ingin mengetahui siapa pelaku dari cerita ini, maka Ellen pun berusaha untuk mencari orangnya itu dan ia mencari pengacara agar mencari orangnya itu. Nah, di rumah sakit ia dipertemukan dengan Clayton, di mana Clayton itu adalah salah satu perawat di rumah sakit itu yang menyatakan bahwa ia mengalami buta permanen. Jadi si Ellen ini sangat kaget dan depresi. Nah, karena dia depresi, jadinya dia tuh dibawa ke salah satu hotel yang jauh dari pemukiman agar dia tuh tenang. Nah, jadi di sini dilanjutkan di salah satu hotel Clayton ini berjanji akan menemani si Ellen sampai benar-benar sembuh dan sampai benar-benar bisa seperti biasanya gitu, agar dia menerima keadaan seperti ini. Sesampainya di sebuah apartemen itu, jadi si Clayton ini tuh mengajari tata-letak yang ada di apartemen itu, baik itu mau ke kamar mandi, mau ke dapur, mau cuci muka, mau ke toilet atau kemanapun. Nah, jadi di situ si Clayton ini tuh udah mengajarkan si Ellen ini untuk bermandiri terlebih dahulu, karena si Clayton ini kan tidak mungkin 24 jam bersama dia, karena Clayton ini punya pekerjaan lain selain itu. Lalu si Ellen pun mengiyakan dan berterima kasih kepada si Clayton ini. Nah, tidak lupa Clayton ini mengajarkan apabila ada darurat atau perlu penting lainnya sehingga Ellen ini membutuhkan orang lain untuk membantunya, maka si Ellen harus menelpon dia dengan klik 11 atau 11 untuk menelpon keamanan di apartemen itu. Lalu untuk 22 atau berapa itu aku nggak ingat, itu untuk menelpon si Clayton. Nah, lanjut di sini si Ellen ini selalu didatangin atau selalu bermimpi hal yang buruk selama di apartemen itu. Jadi dia itu selalu bermimpi karena dia tidak menerima keadaan bahwa matanya itu sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Nah, jadi di sini kita bisa diperlihatkan bahwa kita mengerti mata itu sangat berguna untuk kita jaga ya guys. Jadi buat kalian harus hati-hati dalam menggunakan mata kalian. Jangan selalu melirik mantan-mantan kalian di tengah jalan atau mantan kalian atau scroll mantan kalian, itu tidak baik. Jadi lanjut di sini. Karena si Ellen sendiri, maka si Clayton itu memberikan salah satu burung yang ia sukai kepada si Ellen ini agar menemani si Ellen ini berbicara atau apapun di situ. Nah, si burung ini kan berkicau, jadi suaranya itu kan dapat didengar oleh si Ellen karena dia kan buta bukan tuli. Lanjut di sini, karena si Clayton itu udah pergi, jadi si Ellen itu pergi ke sana ke sini meraba-raba tempat di mana dia tuh agar mengenali tempat itu. Nah, selama di tempat itu dia pun selalu menghayal tentang matanya itu yang akan sembuh dan menghayal yang buruk-buruk juga. Nah, di sini setelah dia menonton TV, dia menemukan burung itu, lalu dia marah-marah sama burung itu, ngomong sendiri gitu guys. Jadi dia meluapkan emosinya sama burung itu. Nah, lanjut di situ si Ellen ini pun selalu negatif pikirannya kayak gitu, terus menghantuin dia sampai dia itu menelpon temannya itu si Sarah tapi tidak bisa. Nah, dia tuh menelpon si Clayton juga. Nah, Clayton ini bilang jangan terlalu lasak atau jangan terlalu
rapper kesana sini gitu, karena kan nggak boleh nggak boleh lasa lah pokoknya, karena agar matanya itu cepat sembuh gitu. Kenapa dia Lalu karena dia nggak percaya kalau itu halusinasi, dia pun ke kamarnya tetangganya itu. Setelah itu dia menemukan hanya sesosok laki-laki, yaitu di situ ada bapak-bapak, di mana dia bilang tidak ada istri atau tidak ada cewek di situ. Nah, jadi semakin yakinlah si Ellen ini bahwa cuman berhalusinasi. Lalu si Clayton ini kan udah takut nanti kenapa si Ellen ini. Nah, maka lanjut di si Clayton ini pun menjaga si Ellen ini dengan ya lebih waspada lagi dari sebelumnya gitu. Makanya di sini si Ellen itu selalu bilang ke Clayton itu bahwa ada yang aneh-aneh, dia selalu merasakan yang aneh-aneh gitu. Nah, padahal si Clayton ini udah menenangkan si Ellen ini bahwa tidak ada apa-apa di situ dan tidak akan terjadi apa-apa gitu. Karena itu semua hanya halusinasinya si Ellen saja. Apa sih susahnya untuk diam aja ya di situ? Apa sih susahnya untuk rebahan gitu loh? Padahal kan enak kan rebahan scroll TikTok kan ya. Nah, pada saat berbicara dengan si Clayton, nah si Ellen ini pun nggak percaya kan, karena dia berhalusinasi. Lalu dia menelpon si salah satu temannya itu dan ternyata tidak diangkat. Nah, baru disitulah dia percaya kalau dia itu cuma halusinasi. Lalu dia balik lagi ke si Clayton yang ada di ruang tamu itu. Lalu dia meminta maaf kepada si Clayton, dan tiba-tiba dia merasakan bahwa si Clayton itu berubah menjadi laki-laki yang tetangganya itu. Lalu laki-laki tetangganya itu menyampaikan dia gitu, kayak menendang dia gitu, memukul dia, atau pokoknya terjadi kekerasan sama dia gitu. Dan dia tuh cepat-cepat menelpon polisi dan pengacaranya dia. Lalu pada saat dia tersadar dari pukulan itu, maka di situ udah ada pengacara dan udah ada polisi-polisi yang akan menginterogasi dia gitu. Nah, di situ lanjut di sini. Nah, jadi pengacara sama polisinya itu menyatakan bahwa semuanya itu nggak ada, karena udah dilihat dari CCTV itu nggak ada siapa-siapa keluar masuk selama ini, dan yang di situ cuma ada si Ellen. Nah, jadi si Ellen itu berontak kan, karena dia tuh yakin banget, karena dia ngalamin sendiri gitu kan. Dia tuh yakin banget kalau si Ellen, si Clayton tuh ada, dan si Sasa itu temennya, tetangganya itu ada, dan suaminya Sasa. Dan ketika itu dia kan depresi, lalu dia mencoba bunuh diri. Nah, di scene pertama yang ditunjukkan pada film. Nah, setelah dia bunuh diri, ternyata dia itu tidak mati guys, karena dia tuh terjebak di salah satu ruangan yang gelap dan sempit. Lalu itu tuh deket banget sama jendelanya dia gitu. Lalu dia tuh manjat ke jendelanya, lalu masuk ke kamarnya, dan ternyata pada saat dia udah masuk kamarnya, ketemu deh sama si Sasa dan suaminya Sasa ini di dalam itu. Jadi mereka pun lalu berbincang-bincang gitu. Nah, setelah itu si Sasa ini pun meninggalkan si Ellen ini. Dia pun bilang ternyata selama ini dia tuh bukan di apartemen, tapi di salah satu tempat kayak gitu, tapi tidak bisa keluar, tidak ada pintu, tidak ada jendela yang bisa menembus keluar gitu. Jadi di sini tuh kayak tertutup banget tempatnya, dan kayak terkunci banget dan terjaga gitu. Pokoknya si Ellen itu merasa kayak gitu. Nah, setelah dia merasa di situ Sasa ada bersama suaminya, lalu mereka pun pergi. Nah, setelah itu datanglah si Clayton ini menemui si Ellen. Nah, ternyata si Ellen ini itulah baru sadar si Ellen ini bahwa si Clayton itu sudah menyamar jadi beberapa orang yang ada di situ. Jadi si Sasa itu ada sih, tapi yang menjadi Sasa dan Clayton dan kayak dokter-dokter lain itu adalah si Clayton itu. Kenapa? Karena si Clayton tuh suka sama si Ellen ini. Jadi si Ellen ini tuh nggak mau sama si Clayton ini. Nah, gimana sih caranya supaya deket sama si Ellen? Ya itulah caranya si Clayton itu. Jadi si Ellen ini pun marah sehingga memukul kepalanya si Clayton ini agar mencari bukti. Setelah itu dia memasuki kamarnya si Clayton. Kenapa? Karena dia mau melihat baju-baju yang digunakan oleh si Clayton ini. Dan ternyata benar teman-teman, si Clayton inilah yang sudah menyamar menjadi orang-orang di sana gitu. Karena melihat baju-baju yang dia pakai dan melihat cara-cara dia berbicara, cara dia mengetok 2 kali gitu, agar dia
percaya, dia tuh pun melihat beberapa orang lagi yang dia nyamar kayak gitu. Lalu mereka berbincang, mengapa si Clayton itu melakukan hal itu kepada si Helen? Karena waktu kecil si Clayton itu dikurung sama bapaknya di salah satu gudang. Nah, si Helen ini datang, dia tuh nggak tahu kan kalau di situ ada Clayton. Nah, si Helen itu menghidupkan lagu dan lagunya tuh enak didengar oleh si Clayton dan menemani dia setiap harinya. Nah, karena enak didengar, jadi si Clayton ini keluar lalu melihat si Helen, jadi dia suka gitu. Nah, si Clayton ini pun mau si Helen itu merasakan apa yang dirasakan si Clayton ini pada saat waktu kecil dia dikurung sama bapaknya. Nah, makanya itu si Clayton itu sengaja, ternyata si Clayton guys yang membutakan si Helen ini. Sengaja dibutakan agar bisa merasakan seperti apa yang dia rasakan waktu kecil. Nah, jadi di sini aku bingung banget ya, mau siapa yang jahat jadinya. Aku bingung banget. Karena bapaknya itu jahat, si Clayton juga jahat jadinya kan gara-gara itu. Nah, si Clayton ini pun suka sama si Ellen ini dan ternyata ya udah di situ terjadilah baku hantam antara Ellen dan si Clayton. Dan terakhir si Clayton itu pingsan, lalu datanglah Sasha untuk menolong si Ellen. Nah, Ellen itu udah lolos sekarang, udah bebas dari si Clayton itu karena dibantu oleh Sasha. Jadi si Ellen itu udah bisa keluar melalui pintu yang selama ini mereka tidak tahu di sana gitu. Dan sekarang mereka bisa berjuang lagi menjadi pemain biola yang terkenal. Jadi sekarang 6 bulan setelah kejadian itulah, maka si Ellen ini pun kembali pulih dan dia tuh meskipun buta, dia tuh tetap menjadi pemain biola yang mantap, yang handal dan terkenal. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu. Oh ya, maaf apabila ada salah kata, karena aku juga masih belajar dan akan aku perbaiki di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye.